kalau dibanding orang, I was my biggest bully dibanding orang lain. Ternyata angkat beban ini manfaatnya bukan cuma buat aku, tapi orang keluarga aku juga jadi lebih percaya. Dulu yang ngebully di sekolah aku yang minta maaf sama aku. Wow. Yes, itu like a big wow. And mau kebun binatang ada gajah yang kayak gitu-gitu. Gajah, babi, kerbau, semuanya itu pasti ada, bison lah segala macam ada. Sampai dibilang buntelan kentut juga pernah. Karena saking gedenya gitu kan. So, kalau aku pribadi, kalau dari awal ternyata aku tahu bisa angkat beban dari gemuk, I would. Karena banyak banget sekarang orang-orang yang overweight itu sekarang udah masuk gym, dan itu menurut dokterku pun bagus banget. Jadi aku itu punya condition yang disebabkan ternyata karena aku obesitas dulu. Jadi spine aku itu bengkok. Bengkok ke arah kanan. Jadi yang kanan itu kayak lebih aku ada tendensi buat kayak gitulah gitu, karena waktu dulu tuh gemuk gitu. Nah tapi pas di scan dia tuh bisa bilang kayak tapi ini kayaknya udah diperbaikin ya, kamu angkat beban ya, kamu gym ya, karena nggak mungkin nih spine kamu kelihatan tegap kalau misalnya kamu gak gym, apalagi kamu pernah berarti ratusan kilo gitu kan. Dan aku tuh nge-gym dari berat 90 kilo pertama kali. Iya ya, masih 90 kilo udah gym gitu. Udah gym ya. Dan ternyata kata dokternya bagus banget, dari overweight udah mulai gym. Udah mulai latihan angkat beban, udah mulai ngelatih otot. Karena yang capek itu kan capek ya nahan badan kita segede itu gitu. Cuma latihan bebannya tuh yang seperti apa. Kayak dulu sama coach aku pasti gak direkomend buat kita nih beratnya ratusan kilo terus disuruh squat ratusan kilo juga. Kecuali mungkin emang kita powerlifting. Itu two different story ya. Tapi pasti ngangkat bebannya juga dari awal dulu, di build muscle mass-nya dulu gitu. Gak yang tiba-tiba langsung berat kan ngangkatnya gitu. Jadi dulu tuh bahkan aku lebih diajarin ke functional training. Karena orang-orang gemuk itu biasanya seperti saya dulu, itu sampai sekarang aja keseimbangan aku masih jelek banget. Kayak motoriknya tuh jelek banget gitu loh. Jadi kayak kita tuh ada loh yang di functional training itu apa, sesuai namanya functional, itu tuh latihan buat keseharian kita loh. Kayak ngambil barang, jongkok gitu ya. Kayak kalau misalnya kita naik tangga gak capek segala macam gitu. Jadi menurut aku strength training ini atau angkat beban tuh kan gak mesti angkat beban besi ya, bisa beban badan kita sendiri di gym segala macam gitu. Jadi banyak kok bentuk latihannya si strength training ini. Jadi kalau misalnya you want to start dari masih gemuk pun itu sebenarnya malah bagus banget gitu. Jadi disesuaiin sama badan kita ya. Yes, bahkan kalau misalnya kita weight loss duluan, sebenarnya sayang banget masa ototnya. Kenapa tuh? Karena jadinya ini bayangin ya, badan kita kan pinter banget nih. Misalnya kamu lagi diet, terus tapi badan kamu ini kamu sambil sering angkat beban, badan kamu tuh bakal mikir kayak tunggu, ototnya dibutuhin. Jadi ototnya jangan kita ilangin, soalnya dia sering ngangkat berat nih. Jadi ototnya kita tahan, mungkin lemaknya aja nih kita pakai nih. Lemaknya aja kita pakai tenaga gitu. Jadi badan kita tuh sepintar itu gitu. Jadi kalau misalnya emang targetnya cuma pengen kurus, ya silahkan tanpa angkat beban pun oke. Tapi kalau targetnya pengen badannya berbentuk, perutnya rata, badannya abis itu kenceng, ya menurut aku tetap dari awal angkat beban itu gak masalah. Yang penting harus tahu level-levelnya lah, jangan tiba-tiba ngangkat ratusan kilo gitu. Bener, itu takutnya malah cedera ya. Yes, karena kan dari awal juga kita semua pasti belajar basicnya dulu gak sih, apapun itu. Wah, Kak, pernah gak, ada gak perubahan yang Kakak rasain dari pas overweight ke sekarang nih udah yang fit gitu? Perubahan secara mentality, secara mindset kita, terus terhadap apa yang orang lakuin ke kita, itu ada gak perubahannya? Perubahannya kayaknya aku jadi less baperan sih. Oh iya? Kenapa? Agak gak terlalu baperan lagi sekarang karena misalnya aku dibully dulu, dikatain. Kalau dulu kan ya sedih-sedih, tapi kayak cara menanggapi kesedihannya tuh ya nangis, tapi kayak aku jadi membenci balik ke mereka gitu loh. Kalau sekarang kayak ya sih gue juga paham kenapa gue dibully dulu. Itu ada kayak apa ya, ada rasa berlapang dada yang kayak ya soalnya kalau dibanding orang, I was my biggest bully dibanding orang lain. Semua kata-kata yang mereka omongin ke aku bisa lebih sadis dari itu gitu ketika aku gemuk dulu. Jadi bukan berarti membenarkan bullying ya, it's still super wrong in so many ways. Dan aku tetap merasa bersalah karena aku dulu sejahat itu sama aku. Cuma maksudnya kayak ada perubahan mental itu sih. Jadi kayak kalau misalnya diomongin macem-macem itu jadi sekarang gak gampang
gampang goyah lagi kali ya. Wow. Kayak kalau ada orang ngomong A kayak ya udah aja aku tetap lanjut hidup, kayak doesn't matter what people say gitu loh jatuhnya. Wow, udah bisa berdamai dengan hal itu ya. Iya, karena percuma kan abis itu emang mereka bayarin membership gym aku enggak kan. Kalau Good mindset. kita dengerin gitu kan, Bener. ya it doesn't really affect us anything ternyata omongan-omongan orang itu. Kayak if we speak logically ya, ya walaupun kalau misalnya ada omongan-omongan tetap tersentil ya, tetap agak tersentil dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya aku ngerasa secara mental sekarang lebih kuat, lebih disiplin. Terus aku juga lebih rajin. Kalau dulu tuh apa-apa suka males karena badannya berat kan. Mau ngapain tuh. Sekarang tuh kayak tolong ambil ini, oke Eca. Karena extra step kan. Udah gesit langsung iya, ya. sampai extra step gitu. Dan kebetulan yang tadi aku ceritain, aku sempat cerita nenek aku sakit tadi kan. Tapi itu ketika ada orang di rumah yang sakit karena aku nge-gym dan lain sebagainya, I was actually the smallest in my family. Aku tuh paling pendek, paling kecil di keluarga aku gitu. Tapi nenek aku tuh selalu maunya, almarhum nenek aku tuh maunya diangkatnya sama aku segala macam, because she knows I'm the strongest juga gitu di keluarga aku. Jadi ternyata angkat beban ini manfaatnya bukan cuma buat aku, tapi orang keluarga aku juga jadi lebih percaya. Wow. Kayak misalnya kakak aku kemarin sempat operasi juga, mama aku bilang, Dek kayaknya mama nggak kuat nih, kalau Ade kan masih fit, masih muda gitu kan, Ade boleh nggak yang jaga di rumah sakit gitu ya, and I would go gitu. Jadi ternyata kesehatan aku ini nggak cuma bermanfaat buat aku ya, tapi ternyata aku bisa menyayangi orang-orang di sekitar aku lebih baik juga. Keren banget. Jadinya yang kayak gitu. Dan sih. orang jadi lebih percaya sama kita juga ya. Yes, karena ini mungkin agak kontroversial ya. Tapi aku ngerti sih kenapa adanya beauty privilege itu. Ya kan, setelah lose weight dan lain sebagainya, karena untuk menjadi beauty itu susah. Beauty is painful ya. Yeah, right. Yeah. Trying to be beautiful, making better of yourself itu susah. Dan jadinya ketika ada orang yang memperlakukan kita dengan baik, ya mungkin karena kita terlihat menghargai diri kita juga. Ya kan, jadi orang bisa menghargai kita juga gitu. Ya walaupun I still hate the double standards. Bukan berarti ketika misalnya ada orang yang gak sesuai standar lu gak bantuin atau ya gimana, bukan yang kayak gitu ya. Cuma maksudnya aku jadi dan lebih dihargai juga sih sama orang-orang sekitar. Jadi banyak juga dulu yang ngebully di sekolah aku yang minta maaf sama aku. Wow. Yes, itu like a big wow. And kalau aku sih tapi udah maafin ya. Maksudnya tanpa dia minta maaf pun sebenarnya aku udah maafin, tapi bukan yang abis itu kita jadi bestie gitu kan. Iya. Cuma ya I just let it go aja sih. Gak ada niat pengen balas dendam atau apa gitu juga gak ada sih sebenarnya. Kayak udah aja. Banget loh kayak Ca. Kalau buat survive dari bullying tuh it's not an easy thing. Karena kan kita dengerin, kita masuk ke pikiran, bahkan bisa ke hati, sakit hati. Bahkan kalau kepikiran bisa nge-trigger kita terus kan. Betul. Kakak dulu pernah dapat omongan yang jahat banget gitu? Kalau omongan jahat mah banyak ya, sampai sekarang juga omongan jahat banyak. Apa yang terjahat yang kakak pernah dapetin emangnya? Apa ya yang paling jahat itu? I cannot pick one, karena dari semua kebun binatang ada gajah yang kayak gitu-gitu, gajah, babi, kerbau, semuanya itu pasti ada, bison lah segala macam ada. Sampai dibilang buntelan kentut juga pernah karena saking gedenya gitu kan. Terus kalau sekarang udah berubah pun masih dibilang bencong lah, dibilang kayak laki, dibilang sebenarnya mungkin lebih ke kayak hal-hal yang kok ada yang mau sih sama dia yang kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak soalnya kan aku tadi fasenya banyak ya journey-nya. Jadi kalau misalnya disuruh pilih kayak kata-kata yang paling sadisnya yang mana, itu tergantung fase sih, lagi di fase yang mana aja. Tapi ini interesting loh, ternyata pembuli itu bakal terus ngebully dalam fase apapun ya? Yes, exactly, you can never be enough for anyone. Wow. Jadi sebenarnya yang harus kita puaskan itu adalah diri sendiri. Wah, even kita udah doing good, doing better, much better, udah nunjukin perubahannya, tetap aja ada orang yang gak suka. Iya, aku sih, tapi kayak menurut aku, suka gak sukanya orang itu bukan urusan kita lagi ya. Karena aku merasakan sendiri gitu. Adalah fase dimana aku kayak pengen trying to fit the standards. Pasti ada lah fase-fase itu gitu kan. Yang dulu pas masih SMP SMA gitu kan, masih pengennya yang kayak ya mengikuti standar yang ada lah gitu kan. Tapi ya it doesn't matter, karena dulu pas aku kurus banget dibilangnya kayak nyabu ya,
ngobat ya, yang kayak gitu loh. Iya. Sampai kayak gitu. Jadi percuma mau kurus banget dibilang kayak gitu, pas gemukan dijulitin lagi ya kan, pas kita nambah massa otot. Terus sampai sekarang yang paling sering dibilang itu di medsos ya itu dibilang kayak laki lah, kayak bencong, yang kayak gitu-gitu sih. Jujur kayak Ca keren banget, bener-bener mentalnya kuat banget karena ini tuh nginspirasi teman-teman yang udah ngalamin dibully gitu ya. Karena buat dibully tuh pernah nggak ada momen kakak karena dibully jadi kayak terpuruk, nggak mau keluar, nggak mau kemana-mana, apalagi kakak ngonten kan. Ada nggak mau posting, udah Itu hilang gitu. Yes, pas COVID. Oh my Pas God. COVID itu yang pas pertama kali lagi gendutan lagi, mungkin karena I was 19, 18 gitu kan. Masih masa-masa labil, masih baru menetas ke dunia ini gitu kan. Terus pertama kali abis itu, sorry boleh nyebut acara TV show? Boleh aman. Waktu itu kan abis masuk Hitam Putih kan. Oh, sama Om Deddy. Iya. Terus dari situ kan ya jadi dapat followers, dapat viewers. Aku ngerti sih mungkin ada kekecewaan dari mereka di mana kok gendutan lagi sih, padahal udah menginspirasi gitu kan. Tapi itu tuh kayak hujatannya untuk aku yang saat itu, wah gila itu berat banget. Aku sampai kayak nangis jadi-jadinya gitu kan. Dan di TikTok itu bener-bener kayak tiap hari nonstop hate-nya sampai hari ini sih. Tapi kayak hate me. Ya itu kayak hate comment saya itu nonstop ngatain aku gendutan lagi. Pokoknya kayak gagal ngapain, gak usah gini-gini. Dan di situ tuh aku sebenarnya udah yang kayak nangis gitu kan. Tapi masih ngonten tuh tiap hari, cuma mungkin netizen gak ada yang tahu ya gitu. Terus akhirnya mama aku tuh ngelihat aku nangis-nangis hampir setiap hari itu kayak udahlah deh gak usah ngonten aja. Tapi kayak gak mau, karena aku suka ngonten, aku suka sharing, aku suka feeling connected to people. I love that gitu kan. I love helping people. Jadi di situ tuh sebenarnya udah fase aku lagi mulai diet lagi, tapi tetap dihujat terus gitu kan. And akhirnya di situ walaupun sebenarnya I don't wanna show up anymore, tapi mama aku tuh tipe orang yang kayak oke, kalau misalnya kita nangis sedih itu jangan terpuruk sama kesedihannya, tapi cari lagi solusinya. Pintu satu ketutup, pintu yang lain kebuka. Waktu itu COVID, kita cari coach aku ada online tapi beda sama coach yang sekarang. Itu aku coach video call, aku nge-gym dan lain-lain sebagainya. Akhirnya di pas COVID itu turun lagi 20 kilo sebelum masuk gym, sebelum gym buka lagi. Gitu. Jadi cuma di itu doang turun, nggak sampai 20 ding ya, mungkin 15-an lah di rumah doang gitu. Jadi dan di situ mulai I gain people trust back, right gitu. Jadi kalau sampai aku tuh diajarinnya sama orang tua tuh hajar terus aja sih. Karena dari dulu pas di sekolah kan aku dibulinya lumayan parah ya. Jadi apalah artinya media sosial sebenarnya. Oh ya, separah apa kalau di sekolah? Aku dipukulin, dilemparin barang karena katanya gede jadi gak bakal sakit. What? Anak sekolah bisa semin itu? Bisa. Dan itu laki-laki loh. Kebanyakan anak laki-laki yang melakukan itu. Itu bukan laki-laki sih, malu banget sih. Questionable ya Questionable. Dan jadi kayak ketika misalnya tapi orang tua aku tuh nggak pernah nyuruh yang bales gitu, enggak lawan sih mungkin, tapi kalau aku punya pemikiran aku sendiri di mana aku nggak akan ngelawan, aku nggak akan ngapa-ngapain, but I'm gonna prove them that aku tuh punya pencapaian sendiri. Kayak dulu tuh pas sekolah selalu ranking kayak aku pasti selalu lebih pintar dari mereka dan lain sebagainya gitu, nilainya lebih bagus dan lain-lain. Jadi aku nggak pernah niat ngebales, tapi yang penting akunya puas sama diri aku sendiri gitu sih atas pencapaian aku. Gila, ini aku cukup terharu loh. Wah, maksudnya aku mikirin dari kacamata kalau kayak Ca ngalamin itu gak gampang loh, itu berat banget. Pas ngalamin sih nangis ya dulu. Iya. Tapi bisa lewat dengan bisa memaafkan and keep going, keep showing up. It's not easy at all. I think it's because I feel empathy towards them. Aku sampai detik ini kalau misalnya aku dihujat pun, I actually hope they're watching this right now. I don't hate you guys back. Kayak aku tuh setiap dihujat, setiap dikatain, aku selalu membalas dengan konten edukasi sih sebenarnya, kebanyakan. Karena ya mungkin misalnya dikatain belum kering, kayak sampai sekarang pun aku iya terus ya. Emang belum, ya santai aja nggak sih? Gitu misalnya kayak namanya juga ada proses pembentukan badan segala macam yang kayak gitu-gitu. Atau dibilang kayak keker kayak cowok, ya berarti apakah cowok yang gak nge-gym jadinya kayak cewek? Juga kan? That's right. Jadi kalau menurut aku sih biasanya orang-orang yang ngata-ngatain kayak gitu itu punya masalah hidupnya tersendiri lah. Jadi dia harus meluapkannya di media sosial gitu kan. Jadinya harus ngata-ngatain orang segala macam. Jadi ya udahlah kalau if that's ya
berarti tetap berguna ya buat menjadi pelampiasan emosinya dia gitu. Wah, Kayak kakak udah bikin berguna loh. iya tetap masih bermanfaat gitu kan. Wow, Kak Eca ini positif banget guys. Kalau kita lihat luarnya mungkin, wah kayaknya aku dulu sempet Kak Eca sangar banget Iya, nih ya. right? Tapi dalamnya benar-benar positif dan lembut banget. Ini aku benar-benar shock sih Kak. Terus sumpah aslinya aku cengeng lagi. Oh, Aku kayak anaknya tuh aslinya menye-menye kayak gitu. keren banget. Dan ini teman-teman ya yang nonton semua followers Kak Eca, non-followers langsung lihat TikTok dan Instagramnya Kak Eca. What a inspiring woman here sih. Thank you so much. Bisa stand up dan terus keep going, it's not easy sama sekali. Dan the fact dan Kak Eca udah dihujat, dibully, tapi bisa maafkan, bisa keep going, terus bisa fokus sama dirinya dan gak ngebales tapi buktiin pakai pencapaian atau achievement, itu luar biasa banget loh Kak. Iya sumpah aku sekarang ngurang-ngurangin banget. Pokoknya dulu sih mungkin dulu masih sempat ke trigger ya. Iya. Cuma kalau sekarang tuh aku sebisa mungkin gak mau balas hate comment. Wow. Gak mau balas, ngeliat masih, tapi kayak ya udahlah ya, kayak selewatan gitu. Iya. Karena dan aku fokus ngebales teman-teman yang follow aku beneran, Oh. teman-teman yang bener-bener terinspirasi, teman-teman yang beneran nanya gitu ya, itu aku balesin tuh. Tapi kalau misalnya yang hujat-hujat sekarang aku kayak walaupun udah kayak gatel gitu ya. Iya Kak, gimana cara nahan diri Kak? Kita tuh apalagi nih ya Kak, dengan influence dan power yang Kakak punya, followers banyak banget di TikTok, Instagram, pasti kan ada kegatelan, Ada kayak, bales lu, lihat lu gitu. Itu ya, tapi mungkin positivity aku nggak tahu nih how it's gonna sound, tapi tanpa aku berkuar-kuar pun banyak dari teman-teman aku, keluarga aku di online tuh yang suka ngebelain. Padahal aku nggak ngomong apapun, nggak nyuruh, nggak apa gitu kan. Sampai kadang aku suka feel bad karena jadi mereka yang berantem. Aku jadi kayak, aduh ya ampun, jadi mereka yang dikata-katain, jadi kayak nggak tega sendiri sama teman-teman yang follow aku, yang ngebelain aku gitu kan. Bahkan sampai dikata-katain buzzer, kayak ini orang awas nih orang buzzernya banyak, kayak sampai kayak gitu loh. Berarti keren kan. Jadi tapi bener loh Kak, yang nge-hate tuh biasanya yang gak tahu kita kayak gimana. Iya kan, sebenarnya tuh dulu kayak ngopi di sini. Iya. Kenapa sih marah-marah? Sini ngopi dah. Malah orang terdekatnya Kak Eca, followersnya Kak Eca pasti bakal belain Kakak karena mereka tahu Kak Eca tuh kayak gimana. Yes, dan ini menurut aku menarik banget sih karena I just keep going, right? Yeah. Like mau di hate kayak mau dihujat ya udah, I just keep posting me gitu. Keep posting me, keep doing me, tetap kalau misalnya ada yang bisa aku bantu gitu kan. Sampai ada kemarin beberapa kali sih muncul komen, sumpah ya awal dia muncul aku gak suka sama dia, tapi lama-lama karena ngelihat positive vibe-nya dia dan sebagainya, aku lama-lama jadi suka. Sorry ya Kak, dulu aku pernah netting sama kakak, sorry aku dulu pernah ngata-ngatain kakak gitu. Jadi kayak oh ternyata ya udah, just keep doing good and people will eventually see it juga. Tapi ya bukan berarti semua orang akan suka kita ya, yang which is okay juga gitu. Kita gak perlu semua orang suka sama kita ya. At least kita bisa bring impact ke orang yang memang mau dengerin kita. Betul. Kayak gitu ya. Wow, tapi ini keren, emang bener ya. Ternyata kalau kita berkoar-koar justru malah membuat api ke sekitar. Tapi kalau kita keep doing good, itu bakal terbukti dengan sendirinya tanpa kita yang ngomong. You're right, I was shocked. Dapat komen-komen kayak gitu juga sih. Tapi kakak, apa yang bisa membuat kakak tuh bisa mikir sepositif itu loh? Apa faktornya, kebentuk dari lingkungan kah atau gimana? Aku gak tahu sih. I just feel like I love people. I just love people. In general aku sangat amat sayang sama semua hal dan semua orang. Mungkin karena emang aku menye aja anaknya gitu. Jadi kayak aku tuh kalau misalnya ada berantem sama orang aja, aku tuh pengen cepet-cepet masalahnya selesai supaya I don't like conflicts. I just love peaceful stuff. Wow, no wonder cocok banget sama Muscle First sih. Iya no kan? wonder ya, udah berapa tahun kah sama Muscle First? Aku udah 6 tahun sama Muscle First. No wonder 6 tahun Kak Eca dipercaya sama Muscle First. Itu bukan waktu yang bentar loh, 6 tahun. It's actually an honor for me, karena Muscle First ngambil aku pas dari aku beratnya masih 90 kiloan. Dari 90, berarti Muscle yang First, pas COVID itu? Iya, Muscle First berani ngambil aku dari berat aku 90. Wow. Jadi kayak masih aku workout di rumah, aku dihujat semua orang. Muscle First itu brand, mungkin bukan endorse pertama ya, tapi brand pertama yang berani ngambil aku waktu itu jadi Muscle First team yang kontrak panjang kayak gitu. Wow. Aku kayak, serius nih? Maksudnya kayak, you believe in me man? Like when everyone, semua orang anggap kayak, gendutan lagi gimana sih? Enggak, Muscle First kayak, oke, ayo kita kerja sama, kita support. Wow, padahal tuh lagi masa dihujat-hujatnya karena balik lagi berat badannya naik lagi ya. Iya gitu kan, tapi kayak aku boleh mention Kak Clinton gak sih? Boleh. Aku gak tahu nih barriernya apa, tapi kayak spesifik
waktu itu yang nge-approach aku soalnya Kak Clinton, thank you so much for the opportunity. Soalnya aku merasa jujur terbantu banget sih dengan keberadaan Muscle First. Dari aku mulai lagi, kerasa lah bedanya kalau dulu cuma makanin dada ayam rebus doang gitu kan. Mau konsisten ada mual-mualnya dikit gitu. Di jus bisa ya? Aku belum sampai se-ekstrem itu sih. God. Soalnya kayaknya kalau di jus makin ketelan kalau aku. Nggak kuat. Makanya pas pertama kali dulu itu ketolong banget sih. Wow, dari pas berat 90 kilo Muscle First malah ngajak Kak Echa buat kerja sama. Itu bukti loh Kak, kalau orang-orang tuh banyak yang percaya sama Kak Echa ya. Iya, aku sebenarnya I was so flattered sih. Karena diajak kerja sama brand suplemen itu sebenarnya impian semua orang yang bergerak di dunia fitness gak sih? Bener banget. Itu kayak, berti kita diakui ya diakui ya, gitu kan. Bener. Ya, jadi dari situ aku bener-bener kayak, karena udah dapet support dari Muscle First juga, oke deh gue serius juga kalau gitu dietnya segala macamnya. Makanya alhamdulillah berprogres sampai sekarang sih. It's been 6 years, katanya kalau udah 10 tahun mau reuni akbar kan kita. Iya, pastinya Echa lagi gak sih? Echa lagi. 6 tahun untuk konsisten itu benar-benar gak mudah, itu hebat banget loh. Dan hebatnya kakak ini tuh gak nyerah-nyerah gitu loh. Dengan segala lika-liku ups and downs-nya. Because I feel like opsi nyerah itu gak ada. Wah. Nyerah is not an option. Yang menjadi opsi itu adalah cara lain. Oh wow. Akunya gak mau nyerah sih, mungkin karena aku keras kepala ya. Akhirnya keras kepala itu ternyata dibutuhkan juga gitu. Tapi aku tuh tipe orang yang gemesan gitu sih. Jadi kayak misalnya nih berat badan stuck, pasti kita semua stres lah, pasti ada fase itu kan. Ya tapi kayak enggak, cari lagi gimana ya gitu. Jadi apalagi nih yang perlu diperbaikin, harus ngapain dulu nih gitu. Makanya sampai sekarang aku alhamdulillah bisa nge-hire coach gitu kan. Tadinya kan gak pakai coach gitu. Jadi ya itu sebenarnya ada thirst for knowledge-nya juga gitu kan, penasaran harus gimana lagi dan lain-lain gitu sih. Dan yang aku bisa lihat ya, ketika brand kerja sama Kak Echa tuh totalitas dan niat banget, terbukti ya. Dari 90 kilo Muscle First ngajak kerja sama, dan sampai sekarang Kak Echa udah di 67 kilo dan pakai coach, bener-bener coach nutrisi, coach buat olahraganya juga. Betapa totalitasnya. Kalau aku jadi Muscle First, aku kontrak seumur hidup sih sama Kak. Kita bisa ngelihat itu ya. Dan setelah ngobrol sama Kak Echa tuh, apa yang membuat seorang KOL atau public figure bisa diajak kerjasama, karena ngeliat dari value-nya. Ngeliat value Kak Echa align banget sama Muscle First yang gak ngeliat cuma hasil, tapi mau berproses bareng, itu yang aku suka. That's one of the reason aku suka banget sama Muscle First, karena gak menuntut hasilnya aja. Betul banget. Mau ngeliat prosesnya bareng-bareng ya. Iya, apalagi waktu itu, wah gila, ini bikin sayang banget sih sama Muscle First. Tapi aku kan dihujat ya, tapi dihujatnya itu tuh kadang napas aja dihujat nih di media sosial aku gitu kan. Waktu itu adalah salah satu campaign sama Muscle First. Dan ketika campaign itu, video aku tuh menuai banyak hujatan. Aku tuh sebenarnya udah ngerasa gak enak banget sama Muscle First. Kayak sorry ya, aku bilang ke KOL manajernya kan, sorry banget nih gara-gara ada aku muncul di situ jadi Muscle First dapat engagement, tapi engagementnya gak enak gitu kan. Sampai 4 juta apa viewsnya, tapi isinya banyak yang ngatain aku gitu kan. Terus tapi enggak loh, Muscle First stood up for me. Wow. Dan di situ itu yang bikin kayak ini brand gokil sih. Maksudnya kayak dia beneran menghargai setiap orangnya gitu. Kayak mengakui kerja keras yang udah dilakukan. Padahal ya kalau misalnya dipikir-pikir, banyak banget loh orang yang badannya lebih bagus dari aku. Banyak banget orang yang masih banyak yang lebih keren dari aku lah gitu ya. Cuma Muscle First itu benar-benar menghargai orang yang emang buat lifestyle aja dihargain gitu kan. Makanya gila, jadi sayang banget deh, jadi terharu kan. Cinta banget deh sama Muscle First pokoknya, karena itu sih yang bikin aku makin sayang tuh ya, karena Muscle First anti bullying juga kan. Iya, anti bullying banget. Keren banget. Makanya kalau teman-teman lihat ya, biasa figur-figur yang ada di Muscle First nggak perlu badan yang jadi banget yang kayak wah gitu. Karena ternyata untuk hidup sehat kan bukan cuma atlet toh. Ternyata on daily basis kita juga butuh suplemen-suplemen untuk mendukung kita. Apalagi sekarang banyak ya itulah aktivitas di luar, pedal, lari segala macam. Itu kan aktivitas fisik yang sebenarnya kita juga butuh nutrisi loh. Kalau kita pengen mainnya bagus segala macam, jangan sampai kita udah doing all this sport tapi ternyata abis itu kita tepar.
Abis itu Betul. nggak bisa recovery dengan baik dan lain sebagainya karena kekurangan protein yang cukup dan lain sebagainya gitu sih. Nah ini yang paling penting. Dulu stigma orang-orang minum whey protein, minum nutrisi suplemen gitu hanya orang yang bodybuilding. Iya. Which aku juga baru tahu semenjak aku diedukasi sama Muscle First, kayak oh ternyata all kind of sports, mau kamu berat, ringan, lifestyle sehari-hari, mau yang tadi pedal, badminton, apa semua butuh nutrisi dan suplemen. Sebenarnya balik lagi ya, suplemen itu kan pendukung ya. Kalau misalnya kamu pun gak olahraga dan mau minum suplemen sebenarnya nggak apa-apa. Cuma kan kebutuhan proteinnya mungkin kalau orang yang nggak olahraga itu nggak sebanyak itu gitu. Kalau aku tuh ngelihat whey protein ya, sebenarnya tuh kayak susu, tapi susunya itu melewati proses filter di mana yang tadinya tuh kalau susu sapi biasa ya, itu kan masih tinggi lemak, tinggi karbo. Ya kalau kalau whey protein itu proteinnya dipisahin daripada si lemak sama karbonya. Jadi lebih rendah lemak sama lebih rendah karbo, tapi susu. Jadi fokus susu yang fokus ke protein kayak gitu. Iya, yang kayak gitu aja sebenarnya, sesimpel itu. Cuma dulu tuh banyak yang mungkin mikir ini obat ya, atau mungkin dikiranya bahan-bahan kimia yang berbahaya gitu kan. Ya padahal enggak, ini susu sapi. Ya dari susu sapi, tapi diproses supaya yang fokus di proteinnya aja, yang kayak gitu. Dan semua olahraga tuh butuh protein ya. Kita manusia hidup napas aja butuh protein sih. Sumpah, kita kalau kekurangan protein tuh rambut bisa rontok. Pokoknya sel badan kita, satu badan itu terbuat dari jaringan dan sel. Sel itu terbuat dari protein, DNA itu protein, hormon itu protein. Semua tuh protein itu kan zat pembangun ya di badan kita gitu. Jadi memang ya manusia biasa saja butuh protein gitu. Penting itu ya. Nah tadi aku penasaran, tadi sempat ngobrol sama Kak Eca. Seberapa banyak sih asupan protein Kak Eca tiap hari? Aku 150 gram per hari kalau lagi cutting. Kalau sekarang lagi maintenance itu di 135 graman per hari. Yang which kalau misalnya setengah dada ayam aja tuh setengah kilo dada ayam itu biasanya aku baru memenuhi kayak 100 graman proteinnya. Jadi kayak kadang masih harus nyari dari telur dan lain. Tapi kalau udah gak sempet banget ya mau gimana lagi, cari yang gampang, aku pakai Muscle First pastinya. Wow. Nah Kak Eca, kakak kan udah 6 tahun nih sama Muscle First tuh. Udah nyobain produk apa aja tuh 6 tahun, kakak kayaknya udah R&D semua produk nih lihat-lihat. Udah semuanya lagi. Udah semuanya lagi, sampai gainer-gainernya juga aku udah ngerasain rasanya, udah tahu, cuma nggak dipakai lah ya. Karena nggak gain. Iya, karena nggak susah bagi aku untuk nambah berat badan tuh nggak susah gitu ya. Tapi aku udah pernah nyobain semuanya lagi. Wow, apa yang paling kakak suka dari semua selama 6 tahun ini? Real nih mah 6 tahun. Aduh, guys. Dari awal sampai sekarang sebenarnya paling cinta banget Pro Isolate sih. Wow, apa tuh Pro Isolate? Pro Isolate itu adalah, jadi kalau whey protein itu kan ada berbagai jenis ya, ada yang isolate, ada yang konsentrat. Nah, yang Pro Isolate itu adalah whey protein yang jenis isolate, di mana dia itu biasanya lebih clean, lebih rendah lemaknya, bahkan 0 kalau di Muscle First, dan lebih rendah carbsnya, jadi lebih cepat juga diserapnya sama tubuh. Wow. Jadi yang isolate ini, sebenarnya mau yang isolate kayak yang konsentrat tuh kayak yang Pro Whey. Pro Whey 100 itu konsentrat tuh, jenis yang konsentrat itu sebenarnya sama-sama tetap oke untuk diminum setelah olahraga gitu. Tapi kalau favorit aku yang Pro Isolate karena lebih tinggi juga proteinnya. Dan aku lebih suka aja sih, rasa-rasanya lebih cocok sama Etsa banget gitu. Nah, apa tuh rasa yang Kak Etsa suka? Since rasanya Muscle First banyak banget ya. Iya, sekarang udah banyak banget. Krim, ada coklat, ada sampai warna-warni, sampai ada ini nih Thai Mango yang terbaru. Iya, yang Thai Mango sekarang enak banget jujur. Itu tergantung eranya. Itu tuh kayak tiap minggu ganti rasa favorit lagi. Benar. Sumpah kayak pasti kayak orang ngiranya gue bohong kali ya. Tapi kayak ini tuh sekarang rasa favorit gue. Iya, soalnya baru dikirim kan. Baru kayak enak nih favorit gue nih. Ntar jadi gak bosen ya? Iya, pas nyoba yang lain lagi, aduh ini favorit gue juga nih. Jadi kayak semuanya favorit. Tapi kalau aku tuh dulu paling suka yang taro. Taro enak sih. Yang taro enak banget. Terus pas strawberry keluar, wah itu langsung strawberry terus. Terus pas Banoffee keluar, itu parah banget. Tapi yang honey banana itu kayak winning champion all time favorite sih. Honey banana tuh enak banget. Pisangnya enak banget. Ini berarti topicsnya Kak Etsa honey banana. Tapi gak tahu ya sekarang ada Thai Mango. Ada Thai Mango seger-seger gitu, kayak melihat Thailand banget gitu. Pilihannya berat, gak bisa kan. Bayangin ya, orang tuh kalau diet gak boleh stres. Setiap hari aku dihadapi dengan kestresan, pilih rasa yang mana. Saking banyaknya. Iya kan, di rumah nih kayak aduh hari ini yang mana lagi. Kak Eca udah koleksi semua ini mah. Untung expirednya lama tuh, jadi kayak ngabisinnya bisa semua jadi stok ya. Betul. Tapi bener nih, salah satu keuntungan banyak rasa tuh jadi gak bosen kali ya Kak.
Bener. Banyak rasa tuh kita kayak bisa, aku digilir seminggu aja nggak habis. Maksudnya masih bisa nggak ada rasa bosan-bosan baru gitu ya. terus ya. Bener, dan rasanya tuh menurut aku nggak bikin gumuh sih. Nggak enek ya. Iya, bahkan yang nggak suka susu pun, Bener. kan aku kan temenan sama beberapa coach ya, aku bilang, coba aja Muscle First deh, cobain nih, aku kasih sampel gratis deh gitu kan. Terus abis itu pas dicobain ternyata doyan, akhirnya mereka repurchase gitu. Wow, bener sih. Even yang Tokyo Milk ya walaupun creamy, akhirnya bakal Parah. Aku lupa ada dia. Soalnya Baru Tokyo ya. Milk. Bener, ternyata enak banget loh, bener-bener. Iya banget. Creamy tuh gak gumuh, Parah. bener. Apalagi Thai Mango ini kemarin tuh kita coba pakai smoothies Kak, enak banget. Jadiin smoothies. Ini buat langsung minta kirimin kalian. 1 truk. Iya. Muscle First 1 truk ya Tolong Kak 1 Eca truk ya, ya. langsung ya. Nah, dari semua ini Pro Isolate, kakak minum ini gak? Buat recovernya tuh harus minum juga gak kayak apa? Oh, dulu tapi aku minumnya Pro BCAA. Aku anaknya Pro BCAA banget sih dulu. Pro BCAA dicampur sama, enggak dicampur banget sih. Maksudnya kayak Pro BCAA dan Pro Isolate aku minum. Tapi kalau sekarang kayaknya karena aku minumnya bisa sampai 2 scoop, di Pro Isolate udah ada Pro BCAA-nya juga. Bukan ada Pro BCAA, udah ada BCAA-nya juga kan di dalam Isolate. Oh gitu, jadi itu Iya. bisa buat nge-recover juga sih Pro Isolate di itu? Pro Isolate ada, di Pro Whey juga udah ada, Pro Whey 100 juga udah ada BCA-nya kan. Oh gitu. Iya, jadi kayak sebenarnya kalau kita minum 1 whey-nya aja sebenarnya udah ngebantu banget sih buat bantu recovery. Wow, ternyata banyak banget manfaatnya ya. Dan aku tadi juga baru tahu dari Kak Eca, even kamu hari ini nih lagi nggak olahraga, tapi baru kemarin olahraga, tapi hari ini tetap butuh asupan proteinnya, minum whey protein tuh nggak masalah gitu ya. Yes, karena badan kita tuh, misalnya kita nge-gym kemarin nih, badan kita tuh akan merecovery tubuh kita sendiri kurang lebih 48 sampai 72 jam ke depan. Jadi tetap harus dikasih kebutuhan protein yang cukup gitu. Kalau misalnya dari makanan yang nggak dapet ya berarti mau nggak mau. Kalau aku sih harus minum suplemen ya. Kalau enggak ya jadi sayang nggak sih effortnya. Masa udah capek-capek olahraga nggak kebentuk ototnya. Bener, ternyata itu juga aku baru ngeh juga. Kalau kamu udah olahraga keras tapi proteinnya nggak tercukupi, malah ototnya nggak jadi. Terus abis itu kalau kita misalnya di Muscle First kan di Pro Isolate atau di Pro Whey 100 tuh ada BCA-nya kan. Itu bisa meminimalisir pegel-pegel. Jadi kita bisa fresh lagi buat olahraga selanjutnya. Bener gitu sih. Itu jujur yang bikin agak trauma nge-gym olahraga tuh pegel-pegelnya kan. Pasti sakit badannya semuanya kan. Ya walaupun tetap pegel-pegel ya. Cuma maksudnya nggak separah itu lagi sih. Bisa lebih terkontrol gitu. Bener banget. Dan teman-teman yang lagi mau weight loss juga sekarang tuh Muscle First ada ini nih Kak. Ada New Rise. Sumpah doyan banget aku New Rise. Shirataki kakak suka? Parah. Iya enak. Ini satunya berapa kalori Kak? Cuma 43 ya? Gila. Ini gue sampai apa? Hafal loh. Beneran loh guys. Ini satunya 43 kalori. Wow. Sumpah ya. 1 truk lagi. Kirim. Ini berarti gak bohong ya, selama podcast dari tadi Kak Eca bener-bener sampai tahu kalorinya. Iya, aku beneran makan. Wow. Soalnya kayak itu kalau misalnya aku mau makan dada ayam nih ya kan. Tapi malam tuh udah dari tadi udah karbonya udah habis nih seharian. Ya udah aku pakai New Rise aja, orang cuma 43 kalori, pakai ayam udah enak. Hebat banget loh Kak Eca. Bedanya apa sih sama nasi biasa gitu? Lebih no sugar dia malah. Wah, jadi kalau misalnya kita dibandingin sama nasi biasa, nasi kan masih ada gulanya kan. Terus dari pengalaman aku sih tetap kenyang ya. Walaupun itu bukan nasi pada umumnya tapi tetap kenyang. Ini bisa ngebantu banget buat weight loss ya Kak ya? Sama low GI. Jadi kalau makanan yang high GI, glycemic index, itu bisa bikin kita spike blood sugar. Kalau dia enggak, dia low GI. Jadi kita enggak, gula darah kita lebih stabil. Wow. Jadi ini enak lagi. Keren loh, kayaknya beneran makanin guys, nggak bohong ternyata. Rasanya sama kayak nasi biasa. Beneran sama ya tuh, teman-teman nggak perlu takut ya. Soalnya banyak yang nggak mau tuh karena mikir, beda rasanya gitu-gitu. Sama. Sama nasi merah aja enakan itu. Ini teman-teman harus cobain New Rise. Parah. Oke banget sih. Wow, tips dong. Terakhir nih tips dari Kak Eca buat temen-temen yang lagi mau weight loss, yang ngalamin juga untuk self love journey-nya, yang kakak sendiri udah ngalamin berkali-kali jatuh bangun, apa sih pesan buat temen-temen yang sedang menghadapi ini? Be patient with yourself. Be very patient with yourself. Karena istilahnya kalau misalnya kita kerja nih ya, punya bosnya suka marah-marahin kita, pasti kita kesel kan sama si bos ini. Ya sama badan kita juga. Pasti kalau misalnya kita lebih baik, kita treat
our body nicely, dia tuh bakal lebih nurut juga sama kita gitu ya. Jadi jangan dibawa stres, anggap aja ini bagian dari lifestyle dan jangan berharap ketika kamu udah selesai gitu jangan dikasih time frame gitu. Jangan kayak kalau dalam 2 bulan harus kurus. Enggak jangan kayak gitu juga gitu ya. Punya goals tetap tapi jangan dikasih time frame karena memang kayak gini tuh ini sepanjang seumur hidup lah. It's gonna get easier, it's gonna get more enjoyable pas kita udah terbiasa, tapi di awal pasti akan ada terseok-seok dikit and you have to be ready for that. Tapi I promise you it's gonna be worth it by the end of the day and don't forget to love yourself along the process. Oh, very nice. Bener, jadi kan ini sebagai lifestyle dan yang paling aku suka bener sih. Karena kita yang justru kita paling jahatnya bukan sama orang lain, sama diri sendiri ya. Sama diri sendiri kita suka memforsir diri kita gitu. Padahal kadang dirinya udah bilang capek, ya kan. Sama ada gak Kak buat pesan buat orang-orang yang masih suka ngebully? Buat yang masih ngebully, siapapun ya mau ngebully, pokoknya bullier ke semua orang gitu. Jangan jahat-jahat sama orang karena kita gak pernah tahu kalau misalnya ternyata orang yang kita bully itu ternyata kita butuh bantuan dia. Dan kita gak pernah tahu kalau misalnya ternyata dia satu-satunya orang yang bisa nolong kita, ya kan, masa kita bully gitu. Dunia ini tuh gak selalu di atas dan kalau misalnya kamu ada penyakit-penyakit hati, go seek some help man. Go seek some help. Jangan diluapin ke orang lain dan jangan menyakiti orang lain karena kamu merasakan sakit hati in your life. But I do understand you. I do understand maybe you're not happy with your current life, tapi bukan berarti itu jadi salah semua orang di dunia ini. Gitu aja sih. Wow, very wise and very positive dari Kak Echa yang udah dibully dan diserang netizen tapi masih bisa mengerti posisi orang lain. Yes. Dan masih terus terbuka untuk perubahan terhadap orang lain. Iya, I do believe people change. Wow, very nice. Udah disakiti habis-habisan masih percaya. Kakak nih malaikat ya kayak. Hebat banget. Tapi dari sini ya sesi 1 jam kita aku belajar banget. Oh iya udah sejam deh. Iya. Wow. Gak kerasa ya. Tapi benar-benar belajar banget dari Kak Echa. Dan aku it's an honor for me Kak Echa bisa ngobrol langsung. Karena yang teman-teman nonton ini belum bisa kerasa loh. Oh no. Ternyata yang Kak Echa omongin edukasi di konten sama ini bukan cuma sekedar ngomong, kakak ngerasain sendiri, kakak ngomongnya dari hati. Dan aku yakin apa yang kakak lakuin ini ngasih impactnya luar biasa karena kakak dari hati. Impactnya jauh lebih besar. Amin. Dan tanpa kakak sadari bukan hidup kakak doang yang berubah, tapi banyak banget hidup yang berubah dari situ gara-gara kakak. Yeah, that's the best reward for me to be honest. Thank you so much Kak Echa udah mau percayain myself first selama 6 tahun juga. Dan keep going. Semoga Kak Echa terus sukses. Amin. Dan hebat, kakak selalu fokus dengan hal yang positif. Jangan sampai negativitas menjatuhkan kakak. Aku yakin sih kakak bakal shine better, shine brighter dengan semua yang ada di sini. Thank you so much. Thank you Kak Echa. Thank you Mas Silver for having me.